Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما. Tahu kasidah itu? Belum tahu? Ntar cari channel YouTube saya, ada di sana. Ini kasidah yang sangat indah menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kurang lebih 40 menit kurang lah lebih saya akan ngajak ngobrol tentang solawat. Ya, ngajak ngobrol tentang solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama alhamdulillah akhirnya saya nyampe ke sini. Ya, untuk sampai ke sini ya kemanapun butuh perjuangan, tapi malam ini perjuangannya agak banyak. Karena ternyata Sidoarjo sepanjang dan sekitarnya tadi hujan deras ya. Hujan deras dan ada angin sedikit buat keributan. Ya, angin sedikit buat keributan sehingga beberapa pohon ada yang tumbang, kemudian juga ada sedikit genangan air ya. Ya, genangan air di beberapa tempat. Tapi alhamdulillah nyampe di sini dan bisa bareng cari ilmu, insya Allah manfaat. Hidup ini yang penting manfaat. Ya, hidup itu yang penting manfaat. Karena manusia itu baik buruknya dinilai dari manfaatnya. Jadi muslim itu baik buruknya dalam pandangan Allah Ta'ala dinilai manfaatnya bagi manusia yang lain. Bukan sekedar bagi muslim yang lain, tapi bagi manusia yang lain. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengar bersama bagaimana wahyu Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Di situ Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik atau the best manusia. Ya, manusia yang paling bagus adalah satu, apakah yang paling ganteng? Bukan. Karena kalau manusia diukur dari gantengnya, insya Allah saya masuk nominasi. Ya, insya Allah saya masuk nominasi. Antum juga insya Allah masuk nominasi. Tapi diukur bukan dari gantengnya atau cantiknya, bukan dari kayanya atau belum kayanya, bukan dari pandainya, ilmunya, ya bukan. Tetapi diukur dari anfa'uhum linnas. Kadang ada orang punya ilmu, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Untuk dirinya nggak bisa, untuk orang lain nggak bisa. Sehingga ilmunya itu menjadi bencana bagi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang punya harta, tapi hartanya itu nggak bisa manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya dan juga untuk orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang itu punya power, punya pengaruh, punya kekuasaan. Tapi kekuasaan itu nggak ada manfaat untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah apapun yang dia miliki bermanfaat. Ya, apapun yang dia miliki bermanfaat. Contoh malam hari ini. Ya, contoh malam hari ini. Ini
beliau yang menyelenggarakan majelis maulid ini, uangnya nggak seberapa, tapi semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Dikumpulkan, ya kemudian diajak bareng-bareng memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin orang-orang yang hartanya luar biasa, buat pesta macam-macam bisa, tapi pesta peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tak bisa. Ya tidak bisa. Ada pula, ini contoh sederhana, seorang ustadz cuman bisa alif, ba, ta, tha, mengajarkan huruf hijaiyah, tapi dia rajin dari satu langgar ke langgar yang lain, dari satu musola ke musola yang lain. Ada yang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, ngajar anaknya sendiri nggak bisa. Ya ngajar anaknya sendiri nggak bisa, ngajar tetangganya nggak bisa. Ini yang cuman alif ba ta, dia bisa mengajar satu kota, ya bisa mengajar dua kota, bisa mengajar dari satu langgar ke langgar yang lain, musola yang lain, satu kantor ke kantor yang lain, mengajarkan orang membaca Al-Quran. Nah Allah menilai manusia itu manfaatnya, ya manfaatnya itu yang semakin banyak, maka dia semakin baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah manusia yang terbaik tentunya yang paling banyak manfaatnya. Dan siapakah manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak mungkin ajaran Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat bagi yang lain. Maka apapun bentuknya, ajaran Nabi Muhammad SAW pasti ajarannya itu bermanfaat untuk manusia yang lain, untuk makhluk Allah yang lain, untuk jagat raya. Karena manfaat ucapan, perbuatan, gerak, diam Nabi Muhammad SAW sudah diperhitungkan sedemikian rupa, berimbas positif, berdampak positif kepada seluruh umat manusia dan jagat raya. Karena itulah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi manusia yang manfaatnya terbanyak, manusia yang manfaatnya terhebat. Ajarannya, ucapannya, geraknya, diamnya, apapun itu akan memberikan manfaat. Nah pertanyaannya pada diri kita sendiri sekarang, manfaat apa yang sudah kita berikan kepada orang lain? Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita? Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat kita? Malam hari ini saya ingin bagi manfaat. Satu, mudah-mudahan betul-betul bermanfaat. Ini dalam rangka itu ya, dalam rangka share manfaat. Saya mau nanya, tapi tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kira-kira ini kalau dihitung betul ya, dihitung betul, siapa di antara kita yang lolos langsung masuk surga? Dihitung betul ya. Saya bisa pastikan gitu ya, nggak ada yang selamat. Loh, Habib kok bisa pastikan nggak ada yang selamat? Islam itu agama yang menggunakan variabel, bukan kira-kira. Variabelnya jelas. Makanya hukum fikih orang yang nggak boleh, orang yang punya uzur untuk tidak Jumatan, misalnya orang yang sakit, variabelnya jelas. Sakit itu menurut dia atau ada indikasinya? Indikasinya apa? Orang yang boleh tidak berpuasa karena sakit. Sakit itu apa? Variabelnya jelas, ada indikasinya. Variabelnya jelas. Alat untuk mengukurnya jelas. Dan saya tadi berani mengatakan tidak ada yang selamat kalau betul-betul dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manukishal hisab udzib. Siapa yang perhitungan amalnya dihitung benar sama Allah, udzib, pasti dia diazab, pasti dia diseksa, gak mungkin selamat. Tapi karena Allah itu huwa arhamur rahimin, Allah itu dia yang maha pengasih dari semua yang punya rasa kasih, dari semua yang berjiwa kasih. Allah itu arhamur rahimin, yang paling sayang kepada seluruh makhluknya, khususnya hamba-hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah itu seringkali kurang lebih. Ya kurang lebih. Contoh, ini belum ceramah, belum. Nanti, ya judulnya nanti bab sholawat. Ini baru muqaddimah. Seorang pelacur, sepanjang hidupnya melacur, nas'allahu al-afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Perbuatan yang memang gak benar ya, yang gak baik. Orang zina itu kalau terbukti dia berzina, maka hukumannya hukuman mati. Ya hukuman mati, dan hukuman matinya dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Tentunya itu dengan proses hukum yang panjang, bukan asal nuduh. Orang yang nuduh juga akan dihajar oleh syariat. Variabelnya jelas. Ini ada seorang pelacur di masa lampau, bukan di zaman umat Nabi Muhammad SAW, di umat-umat yang terdahulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ini umat marhumah, umat yang mendapatkan banyak kasih sayang. Nilai rahmatnya Allah paling besar itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini umat yang terdahulu, artinya sanksinya Allah itu keras sekali pada umat-umat yang terdahulu. Contoh umatnya Nabi Musa, siapa yang malam berbuat dosa, besok paginya depan rumahnya ada tulisan, semalam pemilik rumah ini berbuat semacam ini, nempel di rumahnya. Aibnya langsung dibuka sama Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan kalau bajunya itu kena najis, tidak bisa dibersihkan dengan dihilangkan najisnya, tapi bajunya wajib digunting, dihilangkan kainnya. Ya dihilangkan kainnya. Keras ya syariat Allah untuk umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW penuh dengan kasih sayang. Nah ini ada seorang pelacur yang tiap hari melacur. Dia kemudian suatu hari lewat di padang Sahara, melihat seekor anjing yang kehausan, dan dia pun lagi kehausan. Maka ia utamakan anjing tadi untuk minum, sehingga anjing tadi bisa hidup dan dia sendiri akhirnya meninggal dunia karena memberikan minum kepada seekor anjing, sehingga anjing yang dipandang oleh manusia sebagai hewan pembawa najis mughaladah, ya, yang najisnya itu berat, sehingga kita seringkali menghindari anjing karena najisnya, ya karena najisnya. Anjing tersebut menjadi penyebab masuknya wanita pelacur itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyambung nyawa seekor anjing. Seekor anjing yang mau mati, nyawanya disambung ya dengan segelas air yang diambil pakai sepatunya, diminumkan ke anjing. Karena satu kasih sayang ya, karena satu kasih sayang, maka Allah memberikan rahmatnya kepada manusia yang penuh dengan dosa, karena Allah nggak mungkin disaingin. Kalau kamu nyayangin dikit, aku nyayangin unlimited. Sayangmu sedikit, sayangku tak terkira. Dengan satu sayang yang dia munculkan, Allah ampuni semua dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kembali kalau kita mau jujur, dicek nih masing-masing amal kita, lah apa yang bisa diandalkan? Kira-kira apa yang bisa kita andalkan? Sholat, Masya Allah. Nanti coba dibuat secara khusus kajian jamaah masjid A, wudhunya benar atau tidak. Yang laki-laki saja pasang kamera CCTV. Pasang kamera CCTV. Kemudian ini hanya untuk melihat kualitas wudhu jamaah. Insya Allah itu yang udah tahu wudhunya beneran, yang udah wudhunya benar coba dicek. Kira-kira wudhunya benar enggak itu? Nah kalau udah wudhunya nggak benar, kira-kira sholatnya bisa jadi benar nggak? Nggak mungkin sholatnya benar, dan sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sholatnya udah gagal, kuburnya bagaimana? Yang pertama kali ditanya di kubur as-sholah. Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Kalau sholatnya buruk, hitung semua amal sholatnya. Artinya kalau sholatnya buruk, hancur hidupnya di akhirat dan hidupnya di dunia. Belum lagi urusan yang lain. Mata yang gak dijaga, mulut yang diumbar ngomong gak benar, telinga yang dibiarkan mendengar apapun tanpa disaring, mulut yang kemasukan makanan gak lihat halal atau
haram. Kadang makan di satu tempat, mau nanya saja, halal enggak ini? Pakai bahan yang diharamkan enggak ini? Ini pakai campuran arak enggak ini? Mau nanya aja enggak berani. Padahal kita mau beli sebagai konsumen. Yang masuk ke tubuh haram 40 hari doa yang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya sistem. Ya Allah punya sistem. Kalau manusia punya sistem, 3 kali salah masukkan password diblokir, itu ATM-nya sendiri, M-bankingnya diblokir, ya, internet bankingnya diblokir, padahal miliknya sendiri. Maka Allah juga punya sistem. Kalau kamu makan yang haram, Allah gak akan terima doamu, meskipun kamu nangis, meskipun kamu sujud, meskipun kamu meronta-ronta, Allah gak akan terima doamu. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Lantas apa yang mau diandalkan? Nah, ini yang mau saya jelaskan setelah kopi yang berikut ini. Lu nyantai saja, namanya juga cari ilmu. Moga diunjuk. Enggak dapat ya? Enggak lah, beda makom. Habib Husain aja enggak dapat kok. Iya, dapatnya jahe, gahwa belum ya. Hah? Kopi ini minumannya para wali. Masya Allah. Ya, gahwa ini minumannya para wali. Dikatakan dalam sebuah riwayat, mimpinya seorang soleh bertemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi loh nih ya, tapi mimpinya orang soleh. Kalau kita kan orang salah. Ya, kita orang salah. Ini mimpinya orang soleh. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, minta suatu hadis yang Rasulullah belum pernah sampaikan pada sahabat, yang langsung engkau sampaikan ke telingaku wahai Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Rasul berkata, selama aroma kopi di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuknya. Ya udah, saya ini jarang istighfar, ya biar malaikat yang sibuk istighfar. Alhamdulillah. Enak Habib. Ajib. Biar Mary. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, cuman yang di kanan nggak tahu nih apa nih. Kelihatannya antum juga nggak dapat. Enak gitu. Kelihatannya kalau ini sama nih. Hah? Saya suka yang hangat-hangat, yang dingin kurang suka. Masya Allah. Moga diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa yang mau kita andalkan? Ada. Dan pasti menang kalau andalkan yang satu ini. Andalkan Allah dan Rasulnya, selesai. Andalkan Allah dan Rasulnya. Allahumma inni a'udzubika minka. Betul ya? Nabi Muhammad SAW ketika doanya cerdas. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung denganmu darimu. Jadi untuk menghadapi Allah, Rasulullah minta biar Allah yang menghadapi Allah. Rahmatnya Allah menghadapi amarahnya Allah. Allahumma inni a'udzubika minka. Pernah merenungkan doa ini? Ya, andalkan Allah untuk Allah, menghadapi Allah, pakai Allah. Nah, cuman makom kita kan bukan di makom yang itu, ketinggian ya. Nah, kita ambil level yang di bawah saja. Apa itu? Sama. Tapi kita gunakan kekasihnya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Kita gunakan Rasulnya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Kita gunakan yang diutus khusus oleh Allah Ta'ala sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud kasih sayangnya Allah bagi jagat raya. Kasih sayangnya Allah unlimited, wujudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, wujudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa punya nama Muhammad, lam yu'adzab abadan. Siapa yang namanya Muhammad, insya Allah selamanya nggak akan disiksa. Namanya Muhammad. Loh, ada yang ngomong, Habib, kalau orangnya ahli maksiat, lihat aja endingnya. Lihat aja endingnya, mungkin ganti nama nanti dia. Atau namanya
diganti. Kalau yang namanya Muhammad, dia akan didesain sedikit sedemikian rupa sama Rabbul Alamin, ujung-ujungnya husnul khatimah. Kenapa? Karena dia mendapat jaminan yang ngasih nama adalah pecinta Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta, berarti yang ngasih nama bersama Nabi Muhammad SAW, yang ngasih nama adalah ayahnya. Maka ayahnya akan ngomong pada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau telah berjanji siapapun di surga menginginkan apapun akan engkau beri. Aku menginginkan anakku bersamaku, karena aku mencintai Rasulmu, ku beri dia nama Muhammad. Saya mau nanya, kira-kira ini cuman kira-kira ya, kira-kira absen mau masukkan seseorang ke neraka, apa kemudian ada yang namanya Muhammad di absen masuk ke neraka? Apakah Allah rela ada nama kekasihnya dimasukkan ke neraka? Hasya wa kalla, gak mungkin. Makanya kalau punya nama anak tuh ya kasih nama Muhammad, Ahmad. Ini kadang gak nanya sama Habib, gak nama sama Kiai, gak nanya sama Ustadz, nanya sama Google. Akhir zaman. Gak nanya sama guru TPA, ada guru TPA di kampungnya, imam masjid, ini kan paham nama anak ya. Ini enggak, nanyanya sama Google, sehingga namanya ya rawahu Google. Mau nama anaknya Zofron, keliru apa Zefir. Dari Zofron yang artinya kemenangan, keberuntungan jadi 0, 0. Kan kacau, salah tuh tulis, gak paham maksud, karena nanya sama Google. Coba kalau nanya sama ulama, kan dikasih nama yang bagus. Seperti ayahnya Imam Ghazali, punya anak dikasih nama Muhammad, punya anak lagi kasih nama Ahmad. Ya, sehingga kalau Imam Ghazali diurutkan namanya ke atas Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Muhammad semua. Muhammad putranya Muhammad, cucunya Muhammad. Jadi kalau di absen nanti masuk surga bareng itu Muhammad. Ya, dan Rasulullah SAW pasti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang namanya sama dengan aku. Siapa orang-orang yang nama sama dengan aku? Yuk masuk surga. Karena apa? Ya Rasulullah kasih. Kalau bahasa kita itu CSR ya. Dana CSR itu kan orangnya nggak usah pakai kerja dapat duit ya. Betul ya? Rasulullah punya dana CSR banyak nih. Dibagikan kepada orang-orang yang layak mendapatkan. Termasuk yang namanya Muhammad, Ahmad, Toha dan lain sebagainya. Sabar, ini belum pengajian, belum. Dikit lagi. Ya, insya Allah saya dapat manfaat, antum dapat manfaat. La haula wala quwata illa billah. Di awal setiap saya ceramah hampir nggak pernah saya tinggalkan, hampir. Satu sholawat yang saya diajarkan oleh kakek saya. Dan untuk mendapatkan sholawat ini dari kakek saya tidak memberikan kepada saya. Semua orang dikasih, saya nggak dikasih. Kakek saya bilang, tanya dulu sama Habib Anis, kalau Habib Anis mengizinkan kamu baca, baru boleh baca. Padahal ini kakek saya sendiri. Kakek saya nggak mau ngelangkahi guru saya, jadi suruh nanya dulu, boleh nggak sama gurumu? Kalau boleh, baru dibaca. Nggak boleh dibaca. Sementara orang lain dikasih sama kakek saya, cucunya sendiri. Nanti dulu tanya sama guru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wasahbihi. Ya Allah, solawat, nimpahkanlah solawat. Allahumma sholli, bukan Allahumma usolli, bukan Allahumma sholaitu. Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat. Terjemahannya begitu. Allahumma sholli, ya Allah tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dengan sebuah solawat yang menyebabkan taftahu biha lana. Dengan solawat tersebut engkau bukakan kepada kami kunci pembuka ilmunya orang-orang arif billah, dan menyebabkan engkau berikan kepada kami pemahaman sehingga kami bisa paham ilmu-ilmu agamamu ya Allah. Limpahkan juga sholat ini kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pakai Nabi Muhammad SAW kita akan dapat macam-macam. Nah ini insya Allah kita bahas. Waktunya sudah berjalan lumayan ya, 25 menit saya udah bicara ya. Betul. Saya ngitung kok ya.
Iya tadi 19.12, sekarang 3.37 kan berarti kan 25 menit. Ya mungkin antum nggak terasa. Ya mungkin nggak terasa, cuman leher saya terasa ini. Lanjut ya. Ada Allah, ada Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya kita, Allah itu mengatakan wujud rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita mau ambil rahmat itu gampang, asal lewat Nabi Muhammad SAW selesai, pasti diguyur rahmat. Nah gimana caranya kita dapat rahmat yang besar lewat Nabi Muhammad SAW? Tadi saya katakan kita mau ngandalkan sholat. Orang itu kalau sholat pakaiannya ada yang haram di situ, sholatnya nggak diterima sama Allah Taala. Orang itu kalau doa, tempat berdoanya, sajadahnya di situ haram, doanya nggak diterima sama Allah Taala. Orang itu kalau doa dalam tubuhnya ada yang haram, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu peraturannya Allah Taala. Tapi ada satu cara di mana pasti berhasil. Nggak dicek halalnya, haramnya, statusnya nggak dicek. Jadi ada orang-orang itu yang kalau masuk ya cukup tunjukkan kartu masuk. Ada nggak itu? Ada, tapi ada yang mau masuk, cek semua dulu. Lengkap dia, geledah, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon, persyaratannya. Begitu orang ini tunjukkan, oh, people in. Bahasa Inggris gak jelas. Orang dalam. Silakan masuk. Punya KTA, kartu tanda anggota, ya. Punya kartu tanda anggota. Silakan masuk. Lancar. Dengan mudah masuk. Nah, bagaimana caranya agar kita pengen apapun diiyakan sama Allah Ta'ala, minta apapun diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum minta rahmat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Gampang, Allah yang ngajarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di ayat tersebut Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa malaikatahu, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pihak ketiga. Jadi dalam ayat ini ada tiga pihak. Pihak pertama Tuhan, bukan makhluk, tapi itu Tuhan Khalik yang maha menciptakan. Allah bersolawat, yang maha menciptakan bersolawat. Setelah itu Allah kasih pihak yang kedua. Siapa? Kelompok makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Para malaikat bersolawat. Kemudian Allah ajak pihak ketiga yang mau dimasukkan dalam kelompok mulia. Kalau pihak ketiga ini mau melaksanakan yang diperintahkan Allah, maka langsung naik, minimal tingkatannya sejajar malaikat. Minimal. Bisa dipahami? Nah, ini kadang kita dengar ayat ini cuman kita nggak mikir, ya nggak merenungkan. Pertama siapa yang sholawat? Allah. Nah, Allah nggak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'. Khalik, pencipta. Kemudian yang kedua yang sholawat siapa? Malaikat. Nah yang ketiga siapa yang sholawat? Allah ngajak siapa ini? Nah yang diajak Allah, diperintah Allah ini adalah masuk kelompok ketiga, kelompok manusia dan jin. Kelompok manusia dan jin yang minimal berkat dia nurut pada Allah dengan sholawat, langsung diangkat derajatnya minimal setara dengan malaikat. Setara dengan malaikat. Siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah manggilnya itu dengan sayang, dengan cinta. Hei orang-orang yang percaya sama aku. Hei orang-orang yang percaya sama malaikat-malaikat. Hei orang-orang yang percaya sama anbiya wal mursalin. Hei orang-orang yang percaya
dengan surga dan neraka, dengan takdir, dengan kiamat. Orang-orang yang percaya, yang iman. Allah nggak manggil semua orang, nggak manggil semua orang. Min khawasil mu'minin. Ada kelompok-kelompok yang spesial, ada kelompok-kelompok yang istimewa, ada kelompok-kelompok yang bukan biasa tapi yang luar biasa. Siapa itu? Orang-orang beriman yang mendengar panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang iman tapi dia nggak bisa dengar panggilan yang satu ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kalian semua yuk tiru aku, yuk tiru malaikatku, sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan sholawat dan salam yang terbaik dan terbanyak. Sallu alaihi wasallimu tasliman hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan asharan wa yaskunu fil jinani muqima. Lanjutannya nanti kalau saya nyanyikan Habib Syekh lewat. Iya, lewat, maksudnya nggak berhenti, nggak enak gitu loh ya. Lewat, kalau enak Habib Syekh berhenti. Sholawat ini dikatakan, sholawat dan salamlah kalian pada Nabi Muhammad SAW hatta tanalu jannatan wa na'ima. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan dapat surga dan segala kenikmatannya. Allahu yajzi man yusalli marratan. Allah balas siapa salawat satu kali dengan 10 salawat dari Allah Ta'ala. Sehingga wa yaskunu fil jinani muqima. Orang yang salawat tadi itu tinggal abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita bahas. Ini kan cuma kalimat ya. Kalau nggak dibahas semua orang ya paham. Satu salawat dibalas 10. Satu salawat dibalas 10. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu bersolawat? Ketika ayat ini turun, geger tuh sahabat. Karena fi'ilnya fi'il amr. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sahabat pada kaget. Nah gimana ini? As-sholah itu doa. Nah kita disuruh mendoakan Nabi ini, doakan yang bagaimana? Yang dimaksud Allah tuh doa yang seperti apa? Kalau salam kami tahu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nama sholat. Nah kalau sholawat yang dimaksud, doa yang dimaksud ini yang bagaimana? Datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, amma salam qad arafna. Ya Rasulullah, kalau salam kami tahu. Lah kalau mendoakan antum, mendoakan jenengan niki pripun? Yang dimaksud Allah seperti apa? Kami nggak sanggup, nggak bisa. Tolong diajari. Maka sampai hari ini Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan yang seperti apa. Pertanyaan sahabat tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Lu kadang-kadang Rasulullah nggak jawab. Seperti misalnya satu badui datang tanya, mata sah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah banyak jawabnya apa? Kamu nyiapin apa? Nanya-nanya kiamat. Nggak dijawab, tapi dibalas dengan pertanyaan. Nah sahabat nggak dijawab, tapi diajarin sesuatu. Kulu, udah ngomong aja sama Allah, Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu yang memberi Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu maksud dengan sholat tadi itu apa? Kamu yang memberikan. Kami nggak sanggup. Allahumma sholli. Biar kamu aja yang bersolawat, bukan kami ya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ngajarin kita untuk mengembalikan sholawat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disuruh kita, tapi kita disuruh bilang Allahumma. Ini gimana kira-kira? Udah bisa nyambung belum? Misal begini loh, saya disuruh mendoakan Habib Hussein. Ya disuruh mendoakan Habib Hussein. Nah saya datang ke Habib Hussein. Beb, doanya gimana? Habib Hussein bilang saja ke Allah, ya Allah tolong berilah Habib Hussein seperti yang engkau mau. Oh, saya disuruh mintakan kok, saya justru kembalikan lagi ke Allah. Saya disuruh berbuat, tapi saya justru menyuruh Allah
berbuat. Allahumma sholli, ya Allah kamu saja yang sholawat, jangan aku. Kamu yang sholawat, jangan aku nggak sanggup, aku nggak mampu, takut salah, salah. Sehingga saat ini pun sampai hari ini, pada hakikatnya nggak ada orang yang bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang langsung bersolawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita numpang kepada Allah, tolong ya Allah kamu yang solawat, aku tidak. Allahumma sholli. Karena itulah tidak ada solawat yang ditolak. Kenapa? Yang solawat bukan kita, yang solawat adalah Allah. Masa Allah nolak Allah? Makanya diterima. Sampai di sini paham? Gak paham gak apa-apa, ini gak semua orang harus paham. Ya gak semua orang harus paham. Tapi ada level yang kita harus paham. Turun dikit, nih level berikutnya, boleh ya? Kalimat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW suatu hari, keluar dari masjid dengan wajah berseri-seri. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kok wajahmu tampak berseri-seri? Luar biasa. Dalam riwayat Rasul mengatakan, nanti saya kasih tahu. Nanti saya ingatkan, saya mau kasih tahu. Kemudian ketika sahabat melihat Rasulullah mau keluar, sahabat ngomong, Rasulullah, tadi katanya mau ngasih tahu, apa itu? Oh iya, malaikat Jibril tadi datang nemuin aku, bilang bahwasanya Allah nitipkan salam buat saya, buat aku Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada aku Nabi Muhammad SAW. Tidaklah setiap orang dari umatmu bersolawat kepadamu 1 kali, melainkan aku Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bentar, ini kalau begitu kan kurang gereng ya, gak jelas gitu, apa ini? Tadi ada orang yang makanannya haram, doa, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah ini. Malaikat, sistemnya malaikat, ya sistemnya malah malaikat, langit pertama, kedua dan berikutnya akan tertutup pintunya. Kenapa? Ada yang haram, bisa nembus. Tapi begitu orang ini bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, itu malaikat gak berani nutup pintu langit. Kenapa? Allahumma sholli, urusannya doain Nabi Muhammad SAW, buka semua, ini yang lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibuka semua. Ini orang itu gak minta untuk dirinya, betul ya? Dia nggak minta untuk dia, enggak. Dia minta untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimintakan bukan mukmin, tapi pemimpinnya semua orang beriman. Maka langit pertama membukakan pintu, kedua sampai ketujuh, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil Allahumma. Maka Allahnya jawab, aku juga sayang kamu, aku rahmati kamu, aku ampuni kamu, aku limpahkan anugerahku kepada kamu, aku angkat derajatmu, aku tutup aibmu, aku beri keinginanmu. Itulah makna aku bersolawat kepadanya 10 kali. Paham sampai di sini? Maknanya jadi beda atau sama? Sama, tapi pemahamannya jadi beda. Yang tadinya cuma paham Allah bersolawat, lah Allah bersolawat kepadamu itu ngapain? Allah bersolawat kepada kita artinya Allah ngampunin kita, Allah merahmati kita, Allah nutup aib kita, Allah angkat derajat kita, Allah wujudkan hajat kita, Allah limpahkan anugerahnya kepada kita. Jadi kalau kita pengen langsung Allah mengatakan aku beri tanpa meminta, sebut saja Nabi Muhammad SAW. Paham? Tadi yang sholawat minta enggak? Enggak. Tapi Allah ngerti enggak yang dibutuhkan orang sholawat? Ngerti. Yang enggak sholawat aja ngerti, apalagi yang sholawat. Allah maha mengerti. Sehingga dengan sholawat, Allahumma 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 lebek abdi lebek abdi lebek abdi lebek abdi lebek abdi lebek abdi salli ala Muhammad salli ala Muhammad. Maka Allah mengatakan, engkau aku juga beri. Kamu nyebut kekasihku, aku beri kamu. Engkau cinta kekasihku, aku cinta kamu. Engkau muliakan kekasihku, aku muliakan kamu. Engkau agungkan kekasihku, aku agungkan kamu. Maka kalimat Allah bersolawat ini diikuti oleh para malaikat yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para malaikat pun bersolawat kepada orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW.
Sehingga lewat kendaraan sholawat ini susah dikejar. Makanya dikatakan thariqahnya para sufi di jagat raya, thariqahnya ahlus sunnah wal jamaah, thariqahnya para habaib, thariqahnya para masyayikh, thariqahnya para kiai tidak mungkin meninggalkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada seseorang mengaku berjalan di jalan yang lurus tapi sedikit sholawatnya dengan lisan Nabi Muhammad SAW, ditolak dari surganya Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang enggan bersolawat kepadaku, siapa yang malas bersolawat kepadaku, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khati'a tariqal jannah, dia jalan ke surga tapi nyasar. Namanya nyasar, nyampe enggak? Enggak nyampe. Gara-gara apa? Enggak sholat, sholat. Enggak puasa, puasa. Wong jalan ke surga. Kalau namanya jalan ke surga ini sholat gak kira-kira? Sholat. Jalan ke surga puasa gak? Puasa. Jalan ke surga zakat gak? Zakat. Jalan ke surga zikir gak? Zikir. Jalan ke surga dia sodako gak? Sodako. Tapi nyasar. Kenapa? Malas sholawat. Sedikit sholawat. Enggan sholawat. Allah Ta'ala gak butuh dengan dirimu kalau engkau gak agungkan kekasihnya. Allahumma shalli alaihi. Ada yang protes. Masa sih Bib, orang rajin sholat, sholawatnya sedikit kok bisa gak nyampe surga tuh, ceritanya gimana? Gak logis Bib. Habib kalau ngomong tuh yang masuk akal loh Bib. Oke, kamu minta aku pakai akal sementara aku pakai sabda Nabi. Jadi kamu pengen aku menggunakan akal, ya lebih dari sabda Nabi. Tapi ya gak apa-apa, cuman akalku ini gak mungkin sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Akalku ini hanya untuk menjelaskan akalmu yang gak bisa menerima sabda Nabi Muhammad SAW. Boleh ya? Saya mau nanya nih, ada orang sholat, Allahu Akbar, suaranya merdu, bagus, makmumnya 7.000, imam, keren atau gak keren? Keren atau gak keren? Tapi di hatinya, ini satu masjid, aku yang paling hebat. Keren atau habis? Keren atau habis? Ini yang dikatakan orang yang sedikit sholawat hatinya akan rusak walaupun ibadahnya tambah bagus di pandangan manusia. Ngeri itu enggak ngeri? Ngeri. Makanya jangan sok pamer, saya sholat, saya baca Al-Quran. Berapa banyak hadis yang menyebutkan orang yang ahli Al-Quran diazab di nerakanya Allah Ta'ala. Tapi nggak ada hadis mengatakan orang ahli sholawat masuk neraka. Cari satu kalau ada. Nggak ada. Betul ya? Orang yang ahli sholat masuk neraka. Kalau sholatnya riya, ujub, sum'ah, sombong. Betul. Tapi nggak ada kata riya, ujub, sum'ah, sombong untuk sholawat. Kenapa? Aku yang sholawat Allah kok. Kalau sholat kita sholat, usolli, aku sholat ya Allah. Ya. Nawaitu shoma godin, besok aku puasa ya Allah. Tapi kalau sholawat, ya Allah tolong kamu yang sholawat ya. Aku nggak sholawat kok ya Allah, kamu yang sholawat. Jadi yang dibawa siapa ini? Allah, bukan dirinya. Nah ini diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW karena Allah maha mengerti, Allah maha memahami ibadah kita yang lain banyak yang kacau, yang amburadul luar biasa. Makanya dikasih satu amalan yang mudah, tapi dengan syarat jalankan kewajiban, tinggalkan maksiat. Yang satu ini jalankan akan memperbaiki kewajibanmu, akan membuat engkau mampu menyingkirkan maksiatmu. Makanya jangan pernah berkata percuma kamu sholawat kalau masih rajin maksiat. Ini ucapan setan yang dihembuskan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah yang bilang, hati-hati loh. Ada loh yang membuat was-was di dada, bisik-bisikin di dada. Wujudnya manusia sama setan sama jin, bisikan di dada. Termasuk bisikan setan adalah semua bisikan yang menyebabkan manusia mengurangi amal soleh. Amal soleh itu gak boleh dikurangin, bolehnya ditambah. Kalau ada orang amal soleh jangan digembosin, tapi
semangatin. Kalau ada orang istighfar, jangan bilang percuma kamu istighfar. Ada orang sedekah, jangan bilang percuma kamu sedekah. Ada orang zikir, jangan bilang kamu percuma zikir. Ada orang sholawat, jangan bilang percuma kamu sholawat, tapi sampaikan alhamdulillah kamu udah sholawat, alhamdulillah kamu udah sholat, alhamdulillah kamu udah zikir, alhamdulillah kamu sudah sedekah. Mudah-mudahan maksiatmu tersingkirkan berkat amal ibadahmu itu. Kan begitu keren, sehingga orangnya semangat. Fafirru ilallah. Nah, untuk sholawat, bagaimana dikatakan sholawat itu sia-sia untuk ahli maksiat? Sementara baginda Muhammad SAW yang kepadanya sholawat itu ditujukan berkata dengan sangat tegas dan lugas, inna akrabakum minni manzilatan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa, atau kama qala sallallahu. Wa fi riwayatil ukhra inna akrabakum minni yawmal qiyamah aktsarukum alayya sholatan, atau kama qala sallallahu. Yang pertama Rasul bersabda yang maknanya sallallahu, di antara kalian semua kelak yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Paling mulia akhlaknya berarti gak mabuk. Yang paling mulia akhlaknya berarti gak judi. Yang paling mulia akhlaknya berarti taat sama suami. Yang paling mulia akhlaknya berarti sayang sama istri. Yang paling mulia akhlaknya berarti sayang sama anaknya. Rahimallahu mur'an a'ana baladahu ala birrih. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang tua yang bisa membuat anaknya jadi anak yang berbakti, gak suka marah sama anaknya, gak suka memberatkan, beri beban pada anaknya, sehingga anaknya nanti menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Guru saya Al Habib Anis, saya gak pernah dengar beliau merintah anaknya, gak pernah. Karena khawatir nanti kalau anaknya lagi capek, kemudian melakukannya adalah dalam keadaan capek, takut nanti anak ini tercatat sebagai anak yang tidak semangat menjalankan perintah orang tua. Saking hati-hatinya gitu, gak pernah merintah anaknya. Jadi kalau pengen sesuatu itu sanepan. Ini musim durian ya, katanya makan durian enak ya. Nah, tapi anaknya Habib Manis juga paham. Kalau anak kita gak paham-paham gitu ya, disuruh langsung berangkat, pulang-pulang bawa, bah durian bah, Masya Allah. Ini namanya orang tua yang disayang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya orang berakhlak adalah yang baik kepada tetangganya. Orang berakhlak murah senyumnya. Orang berakhlak nyingkirkan gangguan dari jalan. Orang berakhlak tidak mencuri harta orang. Orang berakhlak tidak menggunakan kekuatan untuk menyiksa yang lain. Orang berakhlak banyak kategori orang berakhlak mulia. Ternyata ini ada satu orang, suami mulutnya kasar sama istrinya, istri mulutnya kurang ajar pada suaminya, orang tua sama anaknya kejamnya luar biasa, anak kepada orang tua durhakanya luar biasa, tetangga pada tetangga kasih sayangnya lenyap sejadi-jadinya. Solusinya apa? Gampang, gak usah dinasehatin. Udah kebanyakan soalnya, tiap Jumat nasihat. Betul ya? Itu yang durhaka sama orang tua ya Jumatan. Suami yang kejam ya Jumatan. Istri yang cerewet ngomong gak enak itu ya ikut pengajian. Ikut pengajian. Tapi kok hasilnya progresnya gak jelas gitu ya. Ada apa ini? Ada apa? Karena meninggalkan satu hal. Di antara kalian semua yang paling dekat denganku adalah yang paling mulia akhlaknya. Tapi Rasul ngasih bocoran, di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Sehingga Rasul ngasih tahu, kalau akhlakmu pengen mulia, banyakin sholawatmu. Selesai. Banyakin sholawatmu, akhlakmu akan jadi mulia. Sehingga kita gak usah repot, buat saja program sholawat di kantor, program sholawat di rumah, program sholawat di kampung, program sholawat di masyarakat. Ajak masyarakat bersolawat dengan kalimat-kalimat sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh para ulama. Duduk bareng-bareng, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semua baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua baca sholawat sampai nanti anaknya doyan sholawat, suaminya doyan sholawat, istrinya doyan sholawat, tetangganya doyan sholawat, masyarakatnya doyan sholawat, bos-bosnya doyan sholawat, karyawannya doyan sholawat. Kalau udah begitu, janji Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak sholawatnya paling dekat denganku,
yang paling dekat denganku, yang paling mulia akhlaknya, maka akhlaknya lambat laun dengan cepat dirubah satu persatu oleh Allah Ta'ala. Karena aku bersolawat kepadanya, aku bersolawat kepadanya. Ini orang aku solawatin loh malaikat. Orang ini aku solawatin dia, artinya aku beri rahmat dia. Tugas malaikat bereskan, jadikan dia mulia. Siapa yang jadiin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya apa? Solawat. Setan ngerti. Karena setan kan punya intelijen setan ya. Melihat kinerja malaikat, melihat kinerja ulama, melihat kinerja junudullah ini ya. Nah, ini kalau sampai semua solawat repot ini. Nanti akhlaknya jadi mulia. Maka setan membentuk tim-tim penggembosan solawat. Tim-tim penggembosan solawat, dibisikin solawat itu ibadah apa? Tuh baca Al-Quran dulu, baca Al-Quran. Tuh ngaji, kamu ngaji. Gak usah banyak-banyak solawat, banyakin ngajinya. Setan. Karena ada kalimat gak usah baca solawat, banyakin ngajinya. Itu setan. Kalau malaikat, banyakin solawatnya, jangan lupa ngajinya. Kenapa? Karena baca solawat itu adalah wujud membaca Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita praktekkan, berarti kita mengamalkan isi Al-Quran. Ngaji, tetap ngajinya, solawatnya jalankan, itu baru malaikat. Tapi kalau kalimatnya jangan baca solawat kamu, udah solawat gak usah banyak-banyak, Al-Qurannya yang banyak. Masa Al-Quran dibandingkan solawat? Ya tetap hebat Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Solawat ini apa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Ini kan logikanya orang rusak. Error ya, gak nyambung, blunder, ruwet gitu. Ya, ruwet dengan dirinya sendiri. Tapi itu setan yang utak-atik setan. Ada lagi setan bisikin bapak ibu. Lihat anaknya rajin solawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Habis itu baca salawat munjiyah, nariyah. Bapak ibunya ngomong, bisikin setan. Percuma kamu baca salawat kalau kamu nggak pernah mau baca buku, nggak pernah mau cari ilmu salawat, toh nggak pinter nggak kamu. Masya Allah. Orang tuanya jadi setan. Ya jadi setan sehingga anaknya takut. Anaknya enggak jadi baca sholawat. Siapa yang gagalin? Orang tuanya sendiri. Ya orang tuanya sendiri. Suami, Masya Allah, lihat istrinya rajin sholawat, bukannya didukung. Percuma kamu banyak sholawat kalau nggak taat sama aku. Setan. Ini setan, misi setan. Biar apa? Biar istrinya berhenti sholawat. Biar istrinya berhenti sholawat. Ini suami yang kurang ajar, menghentikan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Gak sadar dia. Harusnya gimana? Dek, insya Allah berkat kamu sholawat terus jadi taat sama aku. Lanjutkan dek, tak dukung kamu. I love you. Masya Allah. Harusnya gitu. Jangan kalimat negatif, kalimat bejat disampaikan. Percuma kamu banyak salawat kalau gak taat sama aku suamimu, neraka buat kamu. Masya Allah, setan wujud menungso. Harusnya gimana? Orang salawat kok disuruh berhenti kan aneh ya. Ya kalau orang maksiat suruh berhenti, kalau orang salawat lanjutkan, dek, lanjutkan salawatmu. Mungkin kurang banyak dek, makanya kamu gak taat-taat itu. Ya tambahin, nariannya berapa? 4.000. Nah itu kalau buat orang normal, kalau kamu kelihatan tambahan 01 itu. Karena kamu masih kencengnya sama aku dia, Masya Allah. Dah tak temenin dia, jangan khawatir, yuk barengan sama yuk selawatan barengan. Nah ini keren, ini keren. Ya, tapi setan itu nyata, setan itu ada, dan cara bicaranya setan itu menggunakan logika Al-Quran, logika hadis, logika ulama. Ya seakan-akan alim, pinter, saleh, tapi semua isinya menggagalkan amal soleh. Setan itu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah kalau udah jelas. 5 menit lagi udah 1 jam. Iya, 5 menit lagi udah 1 jam. Karena perjanjiannya tadi cuma 40 menit. Boleh tambah dikit? Dikit, jangan lama-lama. Ngapain lama-lama? Iya.
lama-lama naik waktu aja. Yang sekarang dikit dulu. Tadi saya di Tulungagung hampir 2 jam saya. Kemudian semalam ada di Ngawi. Asyik pokoknya, cari ilmu tuh asyik. Selalu ada hal baru yang Allah berikan ke hati saya, jadi nambah semangat gitu. Saya kalau ngajar itu ditambah semangat. Sampai di sini paham ya? Jadi nggak ada judulnya orang sholawat itu nggak selamat tuh nggak ada. Hoax itu. Hoax. Orang rajin sholawat nggak akan selamat. Hoax. Nggak ada. Banyak kisah. Kisah. Wah saya nggak percaya sama kisah. Wah aneh kamu. Wah Al-Quran saja isinya kisah-kisah kok. Oke tapi yang mengkisahkan Allah. Loh Allahnya bilang loh ya lewat Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi kisah dari ulama itu ya makomnya makom kisah para nabi. Itu ada satu orang ketika meninggal dunia di padang Sahara dilihat sama anaknya, wajahnya hitam kelam, tubuhnya hitam kelam. Anaknya bingung, ini kok bapakku semacam ini. Akhirnya ditutup itu jenazahnya pakai kain. Sedih anaknya, tidur. Ya, waktu tidur mimpi bertemu seorang pria yang gagah, ganteng luar biasa, penuh cahaya. Ditanya sama anak tadi, bapak siapa? Saya Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulmu Muhammad SAW. Saya datang ke sini mau ngasih syafaat buat ayahmu. Ayahmu ini maksiatnya banyak, tapi sholawatnya banyak. Ayahmu maksiatnya banyak, tapi sholawatnya banyak. Aku udah berjanji berikan syafaat buat orang yang ahli sholawat. Maka kain itu dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Diusap sekujur wajahnya menjadi putih bercahaya. Kemudian ditutupkan lagi. Setelah itu anaknya bangun dan dibuka itu jenazah ayahnya menjadi bercahaya luar biasa. Sejak hari itu anaknya gak pernah ninggalkan sholawat. Setiap melangkahkan kaki selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ngomong aneh, percuma sholawat. Ya gak usah sholawat. Ya setan gak usah sholawat. Tapi kalau orang yang beriman, perintah Allah tidak ada kalimat tambahan. Hei orang-orang yang beriman yang ahli sholat. Hei orang-orang yang beriman yang tidak maksiat. Hei orang-orang beriman yang ahli tahajud. Nggak ada. Yang ada hei orang-orang yang beriman apapun statusmu, sallu wa sallimu alaihi taslima. Perintahnya jelas atau nggak jelas? Jelas. Jadi kalau kamu pakai embel-embel, kalau kamu banyak maksiat percuma sholawat, ini yang ngomong siapa ini? Oh setan. Hati. Jelas? Bu, jadi kalau suaminya rajin sholawat, ibu senang atau gak senang? Jangan bilang percuma kamu banyak sholawat, tapi gak pernah ngasih duit sama istri. Justru ibu dampingin suami, mas kelihatannya sholawatmu kurang banyak mas. Kenapa? Nah itu buktinya duitmu gak banyak ngucur ke aku. Kalau sholawatmu semakin banyak, nanti duitnya semakin banyak ngucur. Aku akan dampingi kamu banyak sholawat mas. Dua-duanya sholawatan, rezeki akan berdatangan itu. Ya akan berdatangan. Tadi saya ngomong itu suaranya nggak keluar ya, awal, betul kan ya? Semakin kesini semakin kenceng nggak? Semakin kenceng loh. Kenapa? Bahas sholawat. Diewangin malaikat. Tim sholawat. Baru orang kampanye untuk calon presiden bengak-bengok. Kampanye, kalau kita kampanyekan kita dijamin masuk surga kok. Hadirin yang dimuliakan Allah, lemes. Yo gak memper gitu ya. Gak pantas, harus full power. Ajak diri kita, keluarga kita sholawat. Anehnya ini kalau pagi termasuk tim setan membisikkan ke telinga ibu-ibu, tanya itu anaknya udah sarapan belum, tanya itu anaknya udah dapat uang saku belum, tanya itu anaknya udah gosok gigi belum, tanya itu anaknya udah mandi belum. Semua ditanyakan, tapi setan gak ngajarin, tanya itu anaknya udah sholawat belum. Gak ada. Betul. Apa kalau pagi nanya enggak sama anak, udah sholawat pagi belum? Ibu-ibu kalau pagi nanya enggak sama anaknya, udah sholawat pagi belum? Pertanyaannya sama, udah gosok gigi belum, udah mandi belum, udah sarapan belum, betul kan ya? Uang sakunya udah dapat belum, PR-nya udah dikerjakan belum, sholawat nggak ditanyakan. Padahal nggak ngerjain PR nggak jadi masalah, nggak gosok gigi nggak jadi masalah, nggak mandi nggak jadi masalah, nggak dapat uang saku nggak jadi masalah, nggak sarapan nggak jadi masalah, nggak sholawat
bermasalah. Bib, gak sholawat kok bermasalah gimana sih Bib? Ustadz, yai, gak sholawat bermasalah di mana masalahnya? Ya, itu masalahnya yang ngomong bukan saya. Masalahnya yang ngomong manusia yang paling penyayang, manusia yang paling lembut sampai ngomong semacam ini. Makanya itu mana masalah. Kenapa? Sampai-sampai manusia lisannya lembutnya luar biasa, berkata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dalam duduknya tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bangkit tanpa solawat, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Keras betul ucapan Nabi Muhammad SAW. Aroma lebih busuk dari bangkai itu dampaknya apa toh Bib? Mohon maaf, ini kalau ada orang aromanya bangkai, jenengan deketin atau nyingkir? Deketin atau nyingkir? Nyingkir. Lah yang deketin siapa? Yang baunya sama. Sesama bangkai akan kumpul. Yang gak suka bangkai nyingkir. Kalau aroma kita aroma bangkai, naudzubillah min dzalik, yang deketin adalah setannya akan kumpul ke sana karena bangkai itu menjadi magnet yang menarik lalat. Kalau tubuh kita tak disolawatin, tubuh kita berbau bangkai, maka setan akan lengket. Tanpa kita bermaksiat, setannya udah kumpul, makanya susah untuk taat. Berarti sebaliknya, siapa yang rajin sholawat aromanya harum. Nah kalau aromanya harum, maka malaikat yang lewat langsung nempel, kumpul. Kalau malaikat lewat kumpul, arwah kaum solihin juga akan kumpul. Sehingga orangnya terjaga dari maksiat, ringan untuk taat. Maka cek, begitu tubuh kita ini susah diajak taat, cek jumlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin salah, pasti sedikit. Udah pasti. Kalau sampai berat diajak taat, ya itu pasti sholawatnya sedikit. Karena orang-orang yang disifatkan berat-berat ibadah itu orang munafik. Orang munafik. Dan orang munafik itu disifatkan la yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sama Allah cuman sedikit. Berarti sholawatnya cuman sedikit. Makanya kita kalau berat untuk taat, resepnya perbanyak sholawat. Makanya para habaib dan kiai nggak repot-repot nasihatin umat, didudukkan semuanya diajak sholawat biar langsung dapat siraman rahmat dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, udah cukup bengak-bengoknya. Alhamdulillah, udah seger, ini udah tembus nih, udah berkeringat. Ini kalau jogging udah keliling lapangan 10 kali ya, kolesterolnya udah luntur ya, kalorinya udah dapat terbakar sekian, ini lemaknya udah cukup. Saatnya melanjutkan perjalanan nyupir lagi ya, karena sopir itu pekerjaan yang menyenangkan. Kenapa sopir pekerjaan yang menyenangkan? Sebab Nabi Muhammad SAW sukanya nyopirin, tidak disopirin. Rasulullah itu sukanya memboncengkan, bukan diboncengkan. Betul begitu ya? Nah karena saya nggak bisa naik kuda dan onta, bisanya naik Corolla Cross, Hyundai Creta, ya naiknya Foxy, naiknya mobil, ya saya tak jadi sopirnya mobil saja. Entah nanti kalau mobil nggak bisa jalan, munculnya kuda-kuda, baru saya tak belajar naik. Udah coba belajar naik kuda walaupun dipandu sama tukangnya. Rasanya nikmatnya luar biasa, naik begini-begini gitu ya. Unik rasanya, unik. Akan tiba saatnya semua kendaraan tak bisa berjalan, dan yang berjalan adalah yang diberi kaki oleh Tuhan, yaitu kendaraan yang disiapkan untuk hari akhir, yaitu kuda dan sejenisnya. Akan tiba saatnya, dan mudah-mudahan saat itu tiba kita sudah tidak ada. Ya, kita sudah tidak ada. Alhamdulillah, udah selesai. Mau lihat apa lagi? Cukup. Ibu Zain, jazakumullah khairan. Pemirsa dimanapun untuk berada, terima kasih banyak. Karena ini saya siarkan langsung juga di channel YouTube saya dengan syafaat live streamingnya majelis ini. Biasanya saya syuting sendiri, tapi saya lihat tadi siarannya bagus. Saya ngomong sama yang di rumah, udah ambil saja. Itu. Nah, namanya ilmu syafaat ya. Nunut, ilmu nunut ya. Gak perlu repot-repot ya, gak bawa kamera tapi bisa siaran juga. Kenapa? Punya ilmu. Maka orang kalau punya ilmu itu bisa copy paste gitu.
Terakhir, boleh terakhir. Ini kisah. Ada suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi makan. Lewatlah seorang wanita. Wanita itu kemudian berkata, saya minta makananmu. Maka Nabi Muhammad SAW ngasih, nih. Ya, ini. Wanita itu enggak mau, enggak. Saya minta makanan yang kamu makan. Dan kamu siapkan dengan tanganmu. Maka diberikan Nabi SAW, nih silakan. Hasilnya apa? Wanita itu setelah makan makannya Rasulullah SAW dari tangan Nabi Muhammad SAW, sejak hari itu para sahabat mengatakan mulutnya tidak pernah berkata yang jelek. Sebelumnya wanita itu dikenal suka ngomongnya mulutnya agak ya begitu ya, agak begitu. Begitu disuapin oleh Nabi Muhammad SAW, baru kena suapan Nabi Muhammad SAW, langsung berubah, lidahnya nggak pernah bicara yang buruk. Maka kalau pengen lidah kita nggak bicara yang buruk, lidah keluarga kita nggak bicara yang buruk, lidah teman kita, anak kita nggak bicara yang buruk, jadikan lidah ini diberi makanan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah sering sholawat nih, nanti jadi baik lidahnya. Jelas? Ya, makasih. Hakadza walafu minkum. Jazakumullah khairan untuk sahibul bait ya. Doa, siap. Siap ya. Untuk beliau yang namanya terpampang di sini dan wajahnya juga terpampang di sana. Dari kami bertiga tetap saya yang paling ganteng, saudara-saudara. Loh kan orang harus pede gitu ya. Itu ada seorang artis tuh ganteng, ada artis ganteng, boleh cerita dikit. Memang ganteng artisnya. Terus teman saya nanya, Habib sama dia ganteng siapa? Saya jawab, kalau saya bilang ganteng saya sombong. Sombong nggak boleh. Tapi kalau saya jawab ganteng dia, saya kufur nikmat. Paham nggak? Paham? Jadi ganteng siapa? Kalau saya bilang saya lebih ganteng dari dia, berarti saya sombong. Tapi kalau saya bilang ya dia lebih ganteng dari saya, berarti saya kufur nikmat. Masa orang ganteng nggak bisa lihat kegantengannya sendiri? Ya, berarti kufur nikmat. Maka saya pede tetap. Iya, saya nggak mau kufur nikmat. Bukan karena sombong. Tahaddutan bi nikmat. Masya Allah ganteng betul Habib yang di pojok itu ya. Masya Allah. Itu namanya lagi mensyukuri nikmat. Ini sebetulnya saya pengen ngomong banyak ini, cuma repot nanti. Batu agak jauh, Beb. Ya, Batu agak jauh nyupir di ini. Ya, saya nyupir dari kemarin ya, muter-muter terus supir soalnya. Satu lagi, boleh deh. Satu aja. Penyebab orang nggak bisa hidup nikmat. Ya, penyebab orang nggak bisa hidup nikmat. Itu satu hal, simple. Tidak bisa melihat nikmat. Ini kopi nih. Ya, ini wedang jahe. Ini kalau saya nggak bisa melihat wedang jahe ini nikmat, maka mulut saya akan cari yang nikmat terus. Walaupun di depan mata ada yang nikmat-nikmat, saya akan cari nikmat terus. Kenapa? Karena ini nggak saya anggap nikmat. Karena ini saya anggap nikmat, ya saya nikmati. Alhamdulillah, enak tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus di sini ada jeruk, larutan penyegar, ya, air mineral yang tadi hangat ini biasa, komplit ya. Wah, ada lagi nih, green tea, ya toh, lengkap. Terus ini cuma contoh ya. Saya ngomong dengan wajah yang nggak enak. Gimana nih tuan rumahnya ini? Masa saya nggak dibuatkan teh panas? Udah tahu nih hujan-hujan saya nggak dikasih teh panas. Tuan rumahnya emang nggak punya perasaan ya. Saya mau nanya, Anda selaku tuan rumah kira-kira sebel atau nggak sebel? Sebel atau nggak sebel? Jangankan kok tuan rumah, ini yang hadir juga ini. Ustadznya sobat tahu, patah ini mikir. Ustadznya siapa, matikan mic-nya, itu kurang ajar itu ya, nggak menghargai, disuguhi macam-macam, nggak dilihat, yang nggak ada disebut-sebut dengan sebutan yang nggak enak, ini kurang ajar nih, matikan mic-nya, betul ya? Akhirnya nikmat saya ngomong hilang, betul? Oke, sekarang saya tunjukkan dalam kehidupan nyata, boleh?
Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya suami, kamu punya tangan, kamu punya kaki, kamu punya mata, kamu punya hidung, kamu punya lidah, kamu punya segala-galanya, kamu punya rumah walaupun numpang, walaupun kontrak ya. Kamu bisa bicara, kamu bisa jalan. Hanya karena nggak punya uang, duit, bengak-bengok, golek duit angel, golek duit angel. Kok gak duit duit, kok gak duit duit? Kira-kira panitia langit marah atau nggak marah? Ya wis. La in syakartum la'zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya banyak orang itu tersiksa gara-gara gitu. Makanya saya Husain, ada orang ada majnun gharib ajib. Orang gila itu ngasih dijadikan gila, hikmahnya adalah memberi ilmu kepada yang waras. Yang waras yang pakai akal. Tapi kebanyakan orang waras ditunjukkan orang gila nggak pakai akalnya sehingga lebih gila daripada orang gila. Nasallahu alafiyah ya. Orang gila itu aneh loh, aneh beneran aneh. Orang gila itu makan apapun sehat. Betul ya? Orang gila tidur dimanapun, kehujanan, kepanasan, sehat. Orang gila gak ada siapa-siapa bisa ketawa. Bahagia. Lawakmu wis kumpul mbek kanca cek prengat prengut. Temennya ada prengat prengut. Makanan udah dipilihkan yang higienis macam-macam, kolesterol, asam urat. Kamar AC, kipas angin, masuk angin. Serba salah, dikasih AC, masuk angin, kipas angin, masuk angin, nggak pakai panas. Betul, orang gila. Jadi yang gila yang mana? Yang mana yang gila? Nah, orang gila itu kenapa hidupnya bahagia? Sorry bro, saking bahagianya orang gila mentertawakan orang waras sehingga kalau lihat kita ngakak. Edan kabeh. Sing edan ngomong ngono. Mentertawakan yang waras. Kenapa kamu nggak bisa bahagia? Karena orang gila cukup bahagia itu aku bahagia dengan diriku sendiri, nggak butuh bahagia dari luar sana. Sementara kita udah di sini ada, di luar ada, masih nggak bahagia. Kenapa? Tercover. Itulah makna kufur nikmat. Tercover, tertutup. Buku itu covernya nggak dibuka, isinya nggak ketoan. Maka untuk buka isinya buku, covernya dibuka. Kalau pengen bisa nikmat, lihatlah semua nikmat yang ada di dirimu, maka kamu tak pernah merasakan susah. Kenapa para wali itu terus bahagia? Lisani bihamdillahi qad a'lanat syukran ala ni'amin la astati'u laha hasra fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun illa jaddadat indiyal busra. Itu kata Sayyidul Maulid Simtudural Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah. Lisanku mengucapkan alhamdulillah karena nikmat Allah itu datang terus tanpa henti, banyak banget, aku nggak bisa ngitung. Hasilnya fama sa'atun marrat alayya, setiap waktu yang berlalu bersamaku, walahdhatun, detik sekecil apapun waktu itu, jaddadat indiyal busra, rasa bahagiaku jadi semakin baru, fresh, senang tambah senang, gak pernah sedih. Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada sedih. Kenapa gak ada sedih? Senang terus karena hidupnya sibuk mikir nikmat. Nah kalau hidupnya sibuk mikir nikmat, sempat gak mikir yang gak nikmat? Gak sempat. Pertanyaan saya, apakah terlampau sedikit nikmat Tuhanmu sehingga engkau selesai menghitungnya? Apakah terlampau sedikit nikmat Tuhanmu sehingga engkau selesai menikmatinya? Dan apakah terlampau banyak hal yang gak enak dari Tuhanmu sehingga engkau tak pernah berhenti untuk menghitung hal-hal yang gak enak? Pertanyaan saya, nikmatnya Allah banyak atau dikit? Nah, yang gak enak itu banyak atau dikit? Nah, kenapa yang dikit jadi banyak, yang banyak jadi gak ada? Ya karena gak bisa lihat. Kenapa nggak bisa lihat? Karena disiksa. Jadi siksa itu jangan sekedar dikira nanti diazab di kubur, di neraka, itu nanti. Hakikah azab di dunia al-hijab. Al-hijab huwa azab. Yang namanya azab, disiksa itu terhijab. Punya istri nggak bisa dinikmati, punya suami nggak bisa dinikmati, punya anak nggak bisa dinikmati, punya tangan nggak bisa dinikmati, nggak bisa melihat itu nikmat. Itu azab, ngeri.
Sementara orang-orang soleh duduk sama bojonya, bahagia. Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Masya Allah deh, Masya Allah lucu. Ayo Mbak, Masya Allah. Ngakak bareng. Padahal bojone ya elek. Elek ketemu elek iso ngakak. Lah kok sing ayu mbek ganteng ketemu perengut-perengutan ki sing waras sing ndi ngono lho ya. Paham maksud saya? Udah cukup kebanyakan ini. Alhamdulillah. Yang lanjut ya. Saya juga bener saya mau lanjut tapi ke Batu bukan di sini. Lanjutkan perjalanan insyaallah. Jazakumullah khairan atas tempat yang disediakan, waktu yang dipersilahkan, hidangan yang disajikan, dan semua kebaikan yang gak bisa saya hitung, terutama sudah difasilitasi untuk dakwah tanpa susah payah. Ya walaupun sedikit ada susah menempuh ke sini, tadi ada banyak genangan air yang kadang-kadang agak tinggi juga gitu ya. Ya tapi alhamdulillah nyampe ke sini tadi nggak susah nggak susah payah. Sekarang ceramah saya bisa didengar dan dilihat banyak orang berkat pengajian malam hari ini. Di YouTube tadi kan banyak nih yang lihat ini. Di sana pada lihat, belum lagi nanti dipotong terus dimasukkan ke IG, ke Facebook, ke TikTok, sehingga wajah saya ini sekarang susah disembunyikan. Repot Habib Husin, gak iso ndelik Habib, gak iso. Susah disembunyikan. Kalau Habib Husin mau ndelik masih bisa, ini suka delian beliau itu. Ikhwani rahimakumullah. Mau ngomong apa lagi ya? Udah cukup lah. Akhiran. Dari tadi akhiran akhir. Nah, permintaan dari saya nanti jangan salaman. Bukan saya tidak mau salaman. Ini mau nyopir lagi. Sudah sering tangan saya ini jadi korban para pecinta. Iya, para pecinta itu kan menakutkan. Istri itu saking cinta sama suami digigit saudara-saudara. Suami saking cinta sama istri ya kan, dibanting tuh istri. Itu karena cinta. Betul. Jadi cinta itu mengerikan. Yang namanya Zulaikha saking cinta Nabi Yusuf dipenjarakan. Bener nggak itu? Karena cinta. Nggak mau Nabi Yusuf dimiliki orang lain, terus tak lebokno buis wis gak ono sing aku gak entuk, dhek gak entuk. Selesai. Itu Zulaikha. Akhirnya pun Zulaikha mendapatkan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Dua-duanya dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tangan saya ini sering jadi korban pecinta, pernah dimasukkan mulut dikelamuti, pernah. Masya Allah. Bapak, izin salaman. Pegang jari saya yang 4 dipegang, jempol dipegang, tarik ke mulutnya dikelamuti. Masya Allah. Ini cinta kan repot ya. Tidak tahu di alamnya itu apa. Wallahu a'lam. Karena al-mahabbah junun. Orang cinta itu kan setengah gila, betul kan ya? Wah, ada lagi yang nubruk Habib. Badannya keker ya, kumisnya tebel, ludahnya nempel, plok. Masya Allah. Tapi yang namanya cinta, oh ibu itu kena ompolnya anak ya bahagia saja, betul kan ya? Karena cinta. Baru saya, ibu kita dikasih kotoran bahagia. Lantas bagaimana dengan yang maha mencinta? Apakah akan melihat dosa-dosa kita? Lah. Yang terakhir jangan di-share. Paham? Lanjut lagi. Ya mau lanjut, pesannya belum selesai. Jadi jangan salaman karena kadang ada yang merkes ya. Kemarin dulu soek beb di sini soek lebih dikit. Sekarang tuh kok berita tuh kan harusnya dilebih-lebihkan ya. Kalau cuman tergores bilangnya apa? Soek gitu ya. Biar viral. Orang sekarang ini kan suka yang viral. Kalau yang biasa-biasa kan nggak suka ya. Ono tabrakan, cuman keselio dibilang putul kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan suka melebeh-lebehkan berita. Kadang tergores ya karena ada yang pakai cincin tergores. Nah, ada juga yang tangannya kenceng gitu kan ya, terkilir, nggak terkilir gitu. Akhirnya kan susahnya nyetir lah. Ini tangan saya dibutuhkan untuk dakwah, untuknya nyetir. Jadi kalau kamu masih salaman, memang nggak punya perasaan. Saksikan saudaraku, siapapun yang menjabat tangan saya khusus malam hari ini, turun saya dari mimbar, saksikan dia orang yang gak punya perasaan. Ya. Tapi ada jawabannya. Ya, kalau saya terangkan nanti salaman semua gitu ya. Ya, perasaanku telah engkau nggut wahai cintaku.
sehingga tiada yang tersisa dari diriku karena aku telah menyatu denganmu. Ojo bawa catat, ojo. Gawat yang muda-muda nyatet ini ya. Alhamdulillah hakadza walafu minkum. Saya tadi udah masuk ke dalam, hari ini sampai di ruang tamu situ ya. Nanti suatu saat sampai ke dalam. Suatu saat insya Allah. Kalau ada sesuatu tuh jangan langsung dihabiskan. Titik gitu kan ya. Jangan langsung habis. Kalau udah khatam kan selesai. Biar saya bisa main ke sini lagi insya Allah. Jazakumullah khairan. Dan nanti saya nggak usah diantarkan dan jangan dibuntuti. Ya karena saya suka jalan sendiri ya tanpa ada yang menemani. Biar bisa toleh kanan toleh kiri Habib. Kalau ada yang nemenin nggak sono noleh Habib. Hakadza walafu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wassalami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.